Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam olahraga. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola momentari sepak bola dengan kesotauan. Yeay. Hari ini memang tidak ada pertandingan sepak bola, tapi gua akan terus upload ini semi-semi ke podcast sebenarnya sih. Jadi gua akan membahas putar tentang kehidupan, apa aja yang lagi rame sih di medsos, atau lagi ada fenomena apa yang viral-viral. Dan tentunya tidak tertinggal juga seputar sepak bola. Ini info menarik, isu-isu terpanas seputar sepak bola. Di antaranya hari ini banyak beberapa laporan ke medsos gua minta dibahas, kayak selebgram yang bohong anjing, tapi bener. Ini ada yang bilang gimana kontrak Gavi dan Araujo, karena Gavi sejauh ini pengadilan dari belum ada keputusan dari pengadilan, dia baru menerima banding dari Barcelona. Namun kayak ditolak untuk memperpanjang kontrak. Gavi belum bisa terdaftar sejauh ini di musim panas bersama Barcelona. Dikasih waktu Barcelona 20 hari lagi buat mengajukan banding. Araujo juga kabarnya seperti itu. Dan nanti kita bahas Gavi lebih panjang. Terus juga ada Lionel Messi, apakah akan return ke Barcelona? Karena mengingat di Paris Saint-Germain situasinya lagi kurang asik. Dan sekarang situasi Lionel Messi lagi di Argentina karena dipanggil lagi sama timnas jeda internasional, banyak pertandingan itu nanti negara. Kira-kira Messi pas gak ya balik lagi ke Barcelona? Nanti kita akan bahas. Lanjut ada Kylian Mbappe. Ini Kylian Mbappe yang diberi tahta sebagai kapten di tim nasional Prancis. Banyak nih yang nggak setuju, yang setuju pun banyak tentang Mbappe cocok atau tidak dijadikan kapten di Prancis mengingat usianya yang masih muda. Nah, itu bakal gue bahas. Tapi ini kan tayang mungkin hari Rabu akan tayang. Dan barengan dengan Nyepi. Selamat hari Nyepi yang merayakan, dan malamnya langsung sholat taraweh. Wow, karena umat Islam akan melaksanakan ibadah puasa. Ini selamat menunaikan ibadah puasa, sahur secukupnya, jangan sampai kekenyangan. Nanti kalau kekenyangan begah tidur malah aus siang-siang pas bangun tidur. Jadi selamat hari Nyepi dan selamat menunaikan ibadah puasa. Oke, tapi sebelum kita bahas lebih jauh lagi tentang sepak bola, ini kita gara-gara udah bulan Ramadan, vibes-nya tuh memang beda ya. Bulan Ramadan tuh di Indonesia kayak, ya mungkin di luar juga beda. Gue belum pernah ngerasain Ramadan di luar, cuma entah susah banget dijelasinnya bedanya apa vibes-nya. Mungkin ya anak-anak kecil rame, tiba-tiba banyak yang main petasan, marah ada pawai obor gitu. Terus jajanan banyak, ntar tiba-tiba ada teman-teman kita yang jual takjil. Aduh, itu enak banget tuh sore-sore ngabuburit gitu. Terus mudah-mudahan sih sekarang nggak ada ya. Dulu mah ada tuh sering kayak perang sarung gitu. Karena perang sarung awalnya doang tuh, kadang-kadang perang sarung ntar dalamnya ada yang diisi-isi gitu kan. Terus kalau ada yang kalah nangis ngadu ke abangnya, makin lama yang gede-gedenya. Nah itu harus diminimalisir lah ya. Cuma kalau mau nongkrong aja silakan. Cuma jangan sampai tawuran lah gitu. Karena emang kalau lagi rame-rame tuh auranya beda nongkrong rame-rame. Apalagi ya, bulan puasa yang seru-seru, banyak program-program sahur di TV, di YouTube itu wah banyak banget buat dinikmatin. Kita nonton sambil sahur, kita nonton sambil menunggu buka. Wah, pokoknya seru-seru. Sama ketika kita sholat taraweh nih, relate nih. Ketika kita sholat taraweh, apalagi masjid di rumah kita itu gede. Entah kita yang jarang nongkrong di dekat rumah atau gimana. Pokoknya kalau kita lagi sholat taraweh, kalau pulang tuh suka aja ketemu uhti yang cantik gitu pakai hijab. Itu pasti ada tuh. Pasti ada di daerah lu kayak, ini anak mana sebenarnya kok tiba-tiba cantik gitu. Ntar diupload sama dia di Instagram, ada yang komen, "Woi, bidadari." Udah kayak gitu-gitu. Nanti banyak tuh kayak gitu-gitu tuh. Jadi ya pokoknya gua nggak tahu kenapa happy aja gitu menyambut bulan puasa ya, umat muslim diperbanyak amal ibadah lah. Wah, gue sok-sok ngajarin, tapi ya Emang itu yang enak buat dilakukan biar lebih afdol lagi ketika bulan Ramadan. Wah, oke. Langsung aja ke berita yang pertama. Tadi udah intermezzo bahas bulan Ramadan. Ini ada Gavi, kontrak Gavi.
Jadi Gavi tuh ini dari Barca Centre ya, Barca Centre sama managing Barca ini kan akun luar, tapi dia pernah tweetnya persis sama dengan tweet gua. Saat itu, aduh, gue lupa gue nge-tweet apa. Oh ini, ketika David Alaba dapat perlakuan rasis dari Real Madrid, fans Real Madrid, itu gue tweet. Tidak lama kemudian, managing Barca nih, pokoknya @managing Barca, dia udah centang biru di Twitter. Ya bisa lo dibilang terpercaya lah. Tapi dia pernah nyomot screenshotan gue. Jadi gue screenshot itu Alaba yang dikata-katain dengan perlakuan rasis. Terus di screenshot, dia screenshotannya diambil. Bahkan sampai captionnya sama. Gue bilang tetap pokoknya stay strong David Alaba gitu kan. Lihat perlakuan fans Madrid kayak gitu. Media di copy. Jadi ya mau percaya juga enggak gitu, mau enggak juga kadang seru beritanya gitu. Jadi managing Barca baru memberikan informasi bahwa mana tadi? Gavi, ini dia nih. Gavi, pengadilan telah memutuskan banding ke Barcelona terkait kontrak Gavi dan dia tidak akan terdaftar sebagai tim utama. Untuk mendaftarkan Gavi di musim panas, Barca harus mengurangi tagihan gaji. Klub memiliki waktu 20 hari untuk mengajukan banding, dikasih waktu 20 hari. Jadi Barcelona memang selain lagi diisukan tuh tentang masih bergulir tuh ya penyuapan wasit gitu kan, kelebihan salary cap gitu. Jadi kalau Gavi masih dilanjutin mungkin ini lewat lagi salary capnya gitu. Tapi tahulah biasanya ada beberapa tim-tim yang nggak ngurusin ginian gitu, kayak Paris itu mungkin banyak gitu, ada City kemarin salary capnya kena juga gitu. Tapi lolos aja gitu. Cuma ya nggak tahu lah lagi mau diapain nih Barcelona nih, lagi jadi sorotan. Tapi menurut gua Gavi sayang juga kalau dipinjemin Gavi. Gua pengen Gavi tetap stay karena di saat sepak bola sekarang tuh kadang membutuhkan pressing yang tinggi ya, press atas istilahnya. Gavi tuh bisa jadi orang pertama yang melakukan pressing. Kayak kemarin lawan Madrid ketika bola dari kanan Carvajal dia duluan yang ngambil, dari tengah dia duluan yang ngambil. Jadi orang-orang di sekitar Gavi ngelihat Gavi main jadi energinya kayak wah gila nih bocah aja ngepres, gue juga harus ngepres. Nah, sejauh ini itu hal yang menguntungkan buat Barsanya tuh di situ gitu. Jadi ya paling kayak passing tinggal dilatih lagi lah, gocek juga masih geradakan, masih sering jatuh sendiri. Tapi untuk bikin pom energi, istilahnya ngepompa energi teman-temannya itu Gavi bagus banget. Jadi ya kita lihat aja nanti akan seperti apa. Nah, selanjutnya ini dari masih managing Barca ya, karena kayaknya dia ngefollow Barca staff Indonesia gitu deh. Frenkie de Jong. Nah, ini Frenkie de Jong merasa tidak nyaman dan tidak akan memainkan pertandingan internasional dengan Belanda. Namun dia akan fit 100% untuk Copa del Rey leg kedua di El Clasico. Tuh ya. Gue sih kayak jeda internasional tuh apa ya? Kan fungsinya untuk biar nggak kaku banget ketika ada turnamen di benuanya tersebut gitu kan, kayak ntar di Euro gitu biar udah kelihatan beberapa, biar tetap fluid mainnya. Di Amerika Latin ada Copa nanti biar tetap fluid. Cuma kadang yang bikin agak beratnya adalah di klub ini lagi ada pertandingan penting gitu, bukannya nggak mau membela negara gitu, lu panggil nanti di momen yang pas Euro, Copa Amerika, Piala Afrika, datang pasti mau, nggak mungkin nggak mau. Tapi kayak jeda internasional, aduh ya ini masih banyak pertandingan yang penting gitu loh, ntar patah kaki, ntar amit-amit kenapa-napa. Jadi udahlah nggak apa-apa lah. Sama kayak Araujo setelah kemarin lawan Madrid dikabarkan kan dia kayak cedera gitu, ada cedera ringan dan dia nggak bisa membela Uruguay. Gue malah ya udah nggak apa-apa lah gitu kan, nanti juga biar main sama Barca gitu, Barca masih butuh Araujo gitu. Dan Frenkie de Jong ketika ditanya kamu tidak akan pindah ke Manchester United gitu ya, itu jawabannya tidak ada yang tahu. Tapi sejauh ini saya sangat senang berada di Barcelona. Nah mungkin kalau memang De Jong mata duitan ya suatu saat bisa jadi De Jong mata duitan. Kalau De Jong mata duitan sedari dini, dia udah pindah dari tahun kemarin ketika ditawar sama beberapa klub. Tapi De Jong memilih Barcelona. Ya mungkin dia senang gitu main sepak bola, rules-nya udah dapet. Bahkan De Jong tuh kalau gue bilang gajinya paling tinggi harusnya De Jong gitu, karena kinerjanya banyak banget.
kontribusinya banyak banget. Nah, lanjut ada Messi yang wah, ini ada dilema dari Paris Saint-Germain nih. Ini agak serius ya. Owner Paris Saint-Germain itu dia memprioritaskan Messi. Ya, jadi Nasser Al-Khelaifi. Susah banget namanya, Nasser Al-Khelaifi. Aduh, itu owner Paris Saint-Germain, dia memprioritaskan Messi, memperpanjang kontrak Messi. Jadi perpanjang kontrak Messi adalah prioritas utama nomor satu bagi Paris Saint-Germain gitu. Tapi ada lagi yang bilang kalau Lionel Messi ingin kembali ke Barcelona, ia tidak berminat memperpanjang kontraknya dengan Barcelona. Oke, kita bedah pelan-pelan Lionel Messi ini. Gua sedih ketika Messi pindah dari Barcelona gitu, karena tidak bisa dibungkiri Messi, kalau ada yang bilang tidak ada yang lebih besar dari klub, iya gue setuju itu. Tapi masalahnya Messi besar juga gitu, sama-sama besar. Dan salah satu hal yang bikin gue cinta sama Barcelona ya selain Xavi, Messi gitu. Karena gila, ini orang udah bisa golin, bisa ngumpan juga. Ya udahlah, orang yang anak-anak gede udah pada tahu Messi kayak gimana. Nah, ketika pindah banyak tuh, ya udah emang dia harus pindah. Dia pindah karena menyelamatkan Barcelona, biar gajinya nggak overload. Dan atau juga ada pikiran mungkin emang ini Laportanya emang nggak mau ada Messi lagi biar new era gitu. Nah, dia pindah ke Paris Saint-Germain. Kalau kita berpikir memang Laporta nggak mau ada Messi lagi dan new era, nah ngapain yang kayak gini diurusin? Laporta dan Xavi yakin Messi akan kembali, karena Xavi pun yakin dia bisa menjadi bridging, menjadi jembatan biar Messi kembali lagi gitu. Maksud gua, kalau memang ada yang beranggapan emang ini mau-mauannya si Laporta aja, emang mau ngelepas Messi kayak gitu kan, biar ada era baru. Nah, kenapa dipanggil lagi? Kenapa mau dibalik lagi? Nah, Messi pindah ke Paris Saint-Germain. Yang banyak orang bilang, oh pemainnya bintang semua nggak menang. Ya dikit pemain bintang, udah gue jelasin di video gue sebelumnya. Nah, situasinya adalah mungkin ya kemarin Antonio Conte itu speak up, dia ketika press con ngasih tahu busuk dan beratnya jadi pelatih di Spurs. Ya, gue juga yakin, ya, karena Conte bilang saya bukan melatih secara keseluruhan. Yang saya lihat Spurs adalah 11 orang berada di lapangan ingin show off sendiri, kayak gitu banyak lah. Saya sayang dengan fans Spurs, mereka yang bikin tim kami hidup, bayar beli tiket, tapi Spurs tidak pernah memberikan apapun, piala, trofi apapun buat fans gitu. Itu yang sangat menyedihkan. Kalau Conte ngelatih Paris Saint-Germain, gue yakin lebih parah dari itu ngomongnya. Ya. Ini saya bukan ngelatih manusia-manusia, ini kayu mati semua di sini yang saya latih. Warga-warga entah berantah dari mana asalnya saya latih, mungkin bisa kayak gitu. Nah, situasi Messi sekarang adalah dia ketika abis menang World Cup itu sempat ngegolin waktu itu Melil sama gue lupa, yang free kick lagi 2-2, terus Messi golin free kick, dia dapat sorak-sorak ya Messi layaknya pada umumnya. Nah, sebelumnya Messi pernah dapat bu karena ya dianggap kinerjanya itu gagal berjalan. Messi harusnya mikir nih, fans PSG kayak Messi bisa berjalan tuh dengan cara apa gitu kan, kok bisa Argentina juara gitu kan, kok bisa pas di Barca dia jago ya, kenapa ya? Harusnya mikir dulu apa yang salah sebelum ngebuin Messi. Di Argen, Lam juga udah bilang tuh, gue ulang-ulang mulu ya. Dulu Argentina berharap Messi menjadi solusi buat Argentina, tapi sekarang teman-temannya berusaha memberikan solusi buat Messi. Walaupun memang powernya Messi gede, tapi semua pemain sadar diri. Paris Saint-Germain gak sadar diri. Ya, bola gak ngalir ke depan. Kemarin ada peluang Mbappe yang mungkin kalau bukan Mbappe ya bisa gol umpan dari Messi. Tapi yang dilihat adalah cuma jalan kakinya. Lihat, Messi kan udah tahu, orang beberapa pandit atau pengamat bola bilang nih scanning jalan kakinya Messi, scanningnya bahkan lebih bahaya ya, video-video atau siaran-siaran ketika live tuh Messi emang jalan kaki, tapi ketika dapat bola langsung banyak kontribusi, bahkan langsung gol.
Kayak nggak ngeliat itu Paris Saint-Germain main juga kan lu mentok di Verratti. Ramos umpan ke depan, Verratti muter-muter kerebut. Ramos umpan ke depan, Verratti muter-muter kerebut. Ramos umpan ke depan, duel Mbappe, Messi, baru bisa jadi gol. Kan banyak yang rusak gitu, dibuin. Maksud gua, lu kayak nggak ngerti bola. Ya, orang yang nggak suka Messi itu nggak tahu bola. Itu katanya Benzema lu. Nih dibuin gitu. Orang yang nggak suka aja, ya nggak tahu bola. Ini disorakin. Maksud gua, pemain yang seperti apa yang dibilang bagus sama fans Paris Saint-Germain goblok? Nggak ada gitu. Jadi menurut gua gini, ya gue cinta banget sama Barcelona gitu kan, sama Messi gue juga cinta gitu. Tadinya gue berpikir ya udah ini Barcelona era baru, karena gue beranggapan dengan yang Laporta emang udah nggak mau Messi gitu, pengen era baru, Messi bisa menolong Barca dengan mangkas gajinya karena dia udah nggak ada di Barca. Tapi dengan situasi Messi yang sekarang, kayaknya Barcelona buat balas budi ke Messi nggak salah deh gitu, buat menyelamatkan Messi. Mas gue, Messi tuh harus pindah dari Paris Saint-Germain gitu. Kemarin ada berita ketika gue masuk ke, ada rapat-rapat keren gitu lah menurut gue ya, ada berita. Jadi setiap tahun tuh negara-negara presentasi ke FIFA. Nah negara Arab nih gue kasih tahu aja, negara Arab presentasinya dia mau mendatangkan Messi gitu. Ini yang ngomong orang inilah, orang top. Nah sebenarnya gue bodo amat Messi mau kemana ya. Dia nge-like foto-foto pemain Munchen atau apalah, biarin pindah dari Paris Saint-Germain, sampah ini. Maksud gue, oke, kita ya gue seneng itu Messi udah dapat semua ini itu udah dapat semua gitu. Tapi kalau emang Messi mau main bola aja bisa pindah. Karena lu di Paris Saint-Germain nggak main bola, itu sakit hati banget asli. Teman-temannya nggak support gitu kan, tensinya aneh gitu, fansnya tolol. Jadi udah deh, pindah Messi ke Barca silakan. Nah masalahnya di Barca, kalau Messi datang pakai gaji yang sekarang itu nggak mungkin memenuhi salary cap, pasti jebol, pasti lepas, pasti overload. Nah Barcelona ngakalinya adalah biar gajinya tetap rendah, biar tetap bisa masuk sama salary cap, dia tuh menginvestasikan, tadi gue baca, ini menawarkan gaji pokok yang rendah, tapi memberinya persentase pendapatan yang dihasilkan untuk klub. Jadi entah apa ya, dari merchandise atau dari tiket, pokoknya hasil dari klub bisa di-share ke Messi. Ya, kita lihat nanti akan seperti apa. Selanjutnya ini bisa jadi perdebatan lagi ya. Perancis menunjuk Mbappe sebagai kapten. Nah, kira-kira cocok atau tidak? Sebelum gua bilang cocok atau tidak, kita tarik dulu kapten apa sih? Maksudnya apa sih kriteria kapten? Siapa sih yang cocok? Unsur-unsur apa aja yang mengharuskan orang tersebut menjadi kapten gitu. Kalau kapten menurut gua, ya ini orang-orang juga udah pada setuju mungkin. Ya, kapten tuh orang yang bertanggung jawab, orang yang mempunyai jiwa leadership, bisa juga menjadi jantung permainan. Ya, orang-orang yang bisa dipercaya, orang-orang yang jago berkomunikasi, orang-orang yang tahu keadaan tim. Jadi kira-kira yang seperti itulah kapten ya, bisa membuat tim menjadi balance. Itu kapten menurut gue. Dan kapten favorit gue ya Maldini, Puyol, Ramos bisa lah, Casillas. Gue Casillas sama Ramos, gue ke Casillas. Philipp Lahm, kapten Steven Gerrard, terus bahkan Maldini bilang ke Gerrard ini salah satu kapten terbaik ya yang pernah ada, karena dia nggak terlalu banyak omong, cuma dengan dia jiwa leadershipnya, dia tahu apa yang harus dilakukan sebagai kapten. John Terry oke, menurut gua kapten. Ya jadi seperti itulah, karakter seperti itu. Nah, kalau ada yang bilang masalahnya di sini adalah banyak orang yang pengen Griezmann jadi kapten, mengingat kontribusi Griezmann dari 2016 buat Prancis itu oke banget ya. Udah keren banget Griezmann buat di Prancis gitu. Ada yang bilang ini mah terlalu muda gitu kan. Nah, tapi kalau dibilang terlalu muda, Fabregas tuh dulu
umur berapa itu? Masih muda tuh dia waktu di Arsenal jadi kapten. Ya Adams di situ itu masih muda udah jadi kapten gitu. Arsenal pun sekarang kaptennya juga masih muda, masih anak-anak muda gitu. Jadi bukan masalah umur. Ya masalah umur nggak terlalu yang memberatkan lah, istilahnya seperti itu. Kalau leadership, berarti kan Mbappe masih muda. Kalau leadership, nah ini memang gue belum ngelihat ini di Mbappe ya. Belum ngelihat ini di Mbappe, ngatur-ngaturnya dia karena emang masih muda, pengen ngegolin, apalagi temennya ada Messi sama Neymar. Gue bahkan ngelihat dia sama Messi sama Neymar aja kayak saingan gitu, bukan tim lain itu yang saingan kita gitu. Ini kita tim, ayo kita kerja bareng. Gue belum ngelihat itu di Mbappe. Buat cetak gol, naluri golnya itu oke gitu kan. Tapi kalau ada yang bantah, tapi kan Mbappe ya mau nggak mau Mbappe kapten karena Mbappe golin mulu di Prancis gitu. Kalau ada banyak-banyakan gol saat itu Miroslav Klose nggak jadi kapten, Ronaldo Nazario nggak jadi kapten. Jadi kalau untuk ukuran banyak gol masih masuk akal, cuma bukan ukuran yang memberatkan gitu. Jadi poin gue adalah kapten ini tetap tergantung selera manajer klub tersebut atau manajer negara tersebut. Tergantung ya pelatihnya, tergantung keputusan itu. Selera-seleraan aja mau siapa jadi kapten. Maksud gue ya mungkin ada beberapa nama yang pas di Prancis. Griezmann salah satunya, mungkin Giroud juga itu pengaruhnya kan gede, top skor udah ngelotin dari Henry gitu, top skor Prancis. Ada di belakang mungkin Raphael Varane yang nggak tahu dia katanya juga mau pensiun gitu. Bahkan si Griezmann kalau nggak dipilih jadi kapten dia kayak pengen pensiun. Kan Hugo Lloris kapten udah lama pensiun. Jadi menurut gua kapten itu akhirnya adalah selera dari orang yang nunjuk, manajer, pelatih. Jadi kapten tetap selera-seleraan. Cuma untuk Mbappe masih tetap cocok, masih pas buat jadi kapten. Tapi kalau ada Griezmann di situ, gue lebih milih Griezmann yang menjadi kapten gitu. Karena ya Griezmann jadi kapten, mungkin habis Euro dia bisa pensiun gitu. Mbappe lu bisa menang Ballon d'Or, nanti Mbappe lu bisa jadi kapten. Nah, karena Griezmann menurut gue, wah apalagi Piala Dunia kemarin ya. Ya yang lu mana sih di Atletico dia bisa jadi striker, pernah main wing sayap kanan juga. Bahkan ketika di Prancis dia jadi attack midfield, gila ya. Dia ya benar-benar tengah tapi agak maju gitu. Itu kan peran yang udah jarang gitu. Yang mungkin peran yang kayak gitu James Rodriguez terakhir gitu. Setelah kayak Costa, Riquelme ini dia bisa jadi kayak gitu. Jadi menurut gua Mbappe tetap cocok jadi kapten, tapi kalau masih ada Griezmann kayak Griezmann deh gitu. Gitulah, mungkin Mbappe kapten kedua. Nah, kira-kira seperti itu aja hal-hal yang dapat di-share pada kesempatan kali ini. Sekali lagi selamat berpuasa buat teman-teman umat muslim di dunia, di Indonesia sih ini makan subscriber gue. Jangan lupa terus dengerin Pakar Bola mengomentari sepak bola dengan kesotawan, dan jangan lupa dengerin podcast Boba Bola banget di aplikasi Noise. Ini edisi spesial episode 200, ada Samara, ada Bang Diki dan Kang Tobias, Ketum The Jack, Ketum Bobotoh, membahas seputar sepak bola Indonesia akan seperti apa. Itu dia, nanti linknya gue kasih di deskripsi, oke? Sehat-sehat selalu buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.